Malam itu, seorang driver ojol bernama Andi sedang menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam ketika sebuah pesanan masuk ke ponselnya. Awalnya ia ingin mengabaikannya. Namun, setelah melihat lokasi restoran dan alamat pelanggan yang searah dengan jalan pulang, ia memutuskan menerima pesanan tersebut. Pesanannya sederhana. 1 bungkus nasi goreng dan segelas es teh. Tidak ada catatan khusus, tidak ada permintaan aneh. Semuanya terlihat seperti pesanan pelanggan pada umumnya. Sekitar 15 menit kemudian, Andi tiba di sebuah perumahan yang cukup ramai. Lampu jalan masih menyala. Beberapa rumah bahkan masih terlihat terang. Alamat yang dituju berada di ujung salah satu blok. Sebuah rumah 2 lantai dengan pagar putih dan lampu teras kecil berwarna kekuningan yang menyala redup di samping pintu utama. Cahayanya hanya cukup menerangi sebagian halaman depan. Andi menghentikan motor lalu menekan tombol panggil di aplikasi. Tidak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan muda keluar. Usianya mungkin sekitar 20-an tahun. Ia mengenakan pakaian rumahan sederhana. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Karena cahaya teras yang redup, Andi tidak terlalu memperhatikan wajah perempuan itu dengan jelas. Perempuan tersebut menerima kantong makanan yang dibawanya, lalu menyerahkan beberapa lembar uang tunai sebagai pembayaran. Tidak ada senyuman, tidak ada basa-basi. Bahkan selama beberapa detik itu, perempuan tersebut lebih banyak menunduk daripada menatap ke arahnya. Andi tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira perempuan itu hanya malu atau memang tidak suka banyak bicara. Beberapa saat kemudian, pintu kembali tertutup. Andi pun melanjutkan perjalanan pulang. Selesai. Atau setidaknya begitu yang ia kira. Dalam perjalanan pulang, Andi berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk membeli rokok. Saat mengeluarkan uang pembayaran dari pelanggan tadi, tangannya mendadak berhenti. Ia mengernyit. Lalu melihat lagi dan lagi. Uang yang beberapa menit lalu diterimanya sudah tidak ada. Di tangannya kini hanya ada beberapa lembar daun kering yang terlipat menyerupai uang kertas. Andi langsung berdiri. Rasa takut belum muncul. Yang muncul justru rasa kesal. Dalam pikirannya hanya ada satu kemungkinan. Ia baru saja ditipu. Tanpa berpikir panjang, Andi kembali menyalakan motornya dan memutar arah. Rumah itu belum jauh. Kalau memang ditipu, orang yang menerima pesanannya pasti masih ada di sana. Beberapa menit kemudian, ia kembali tiba di depan rumah yang sama.
lampu teras masih menyala. Rumah itu masih terlihat persis seperti sebelumnya. Andi menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan lagi. Masih tidak ada jawaban. Kemudian ia mulai mengetuk pagar. "Permisi." Tidak ada suara. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada tanda-tanda seseorang berada di dalam rumah. Padahal beberapa menit sebelumnya jelas ada orang yang menerima pesanannya. Karena mulai kesal, Andi memanggil lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar dari rumah yang berada tepat di depan rumah tersebut. Wajahnya terlihat bingung. "Ada apa, Mas?" Andi langsung menjelaskan semuanya. Tentang pesanan makanan, tentang perempuan yang menerima pesanan, tentang uang yang berubah menjadi daun. Pria itu mendengarkan tanpa menyela. Namun semakin lama, ekspresinya justru semakin aneh. "Tunggu sebentar," katanya pelan. "Mas bilang tadi ada perempuan yang keluar dari rumah itu?" Andi mengangguk. "Iya." Pria itu menoleh ke arah rumah tersebut, lalu kembali menatap Andi. "Nggak mungkin." "Loh, kok nggak mungkin? Saya baru aja nganter ke sini." Pria itu terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Saya tetangga depan rumah ini. Sore tadi saya masih ngobrol sama keluarga yang tinggal di sana. Mereka berangkat keluar kota." Andi menggeleng. "Nggak mungkin. Saya jelas-jelas ketemu orangnya." Pria itu menghela napas. "Mas, rumah itu kosong. Setidaknya sampai beberapa hari ke depan." Untuk pertama kalinya malam itu, Andi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponselnya. "Nih Pak, saya tunjukin ordernya." Ia membuka aplikasi, mencari pesanan terakhir, mencari nama pelanggan, mencari alamat rumah tersebut. Apa saja. Namun, semakin lama ia mencari, wajahnya semakin pucat. Pesanan itu tidak ada. Tidak ada nama pelanggan, tidak ada alamat, tidak ada riwayat transaksi, tidak ada bukti bahwa pesanan itu pernah masuk ke aplikasinya. Seolah-olah pesanan tersebut tidak pernah ada sejak awal. Andi berdiri diam. Sementara lampu teras rumah itu masih menyala redup seperti tadi. Pintu rumah tetap tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada siapa-siapa. Malam itu akhirnya berakhir tanpa jawaban. Andi pulang ke rumah
dengan kepala penuh pertanyaan. Setelah membersihkan diri, ia mencoba tidur dan melupakan semuanya. Entah pukul berapa, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan rumah yang sama. Pintu perlahan terbuka. Perempuan yang menerima pesanannya berdiri di sana, masih mengenakan pakaian yang sama, masih menunduk. Wajahnya tetap tidak terlihat jelas. Perempuan itu hanya berdiri beberapa detik, lalu berkata pelan, "Makasih ya." Dan pintu langsung tertutup. Andi terbangun seketika. Napasnya memburu. Kamar gelap, sunyi. Ia menoleh ke arah jam di samping tempat tidurnya. Pukul 3.17 pagi. Beberapa saat kemudian, ia hanya duduk diam di tepi kasur, mencoba memahami apakah itu hanya mimpi atau sesuatu yang lain. Sampai hari ini, Andi masih tidak tahu siapa perempuan yang menerima pesanannya malam itu.